Beberapa segi bersuci dalam Islam. Seorang penulis mengatakan bahwa salah satu ibu kota negara di Eropa melarang orang yang makan bawang putih dan bawang merah menaiki mobil umum. Orang yang memakan itu dilarang untuk menaikinya hingga 5 jam setelah memakannya. Penulis itu menyebutkan hal ini seolah-olah merupakan hasil dan fenomena dari peradaban modern. Bagaimana pandangan Islam tentang hal itu? Saya telah membaca keterangan itu, lalu saya teringat pada petunjuk Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan manusia sejak berabad-abad yang lalu mengenai adab-adab masyarakat dan aturan-aturan tingkah laku. Terbaik dalam benak saya bagaimana Nabi kita sejak lebih dahulu, lebih dari 1000 tahun yang lalu telah menunjukkan sesuatu yang lebih berarti dibandingkan kebiasaan yang baru ini. Beliau bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, hendaknya menyingkir dari kami dan diam di rumahnya. Beliau juga bersabda, barang siapa yang memakan sayur-sayur yang buruk ini, maksudnya yang baunya tidak sedap, hendaknya jangan mendekati masjid-masjid yang juga diserupakan dengan masjid-masjid adalah tempat-tempat umum lainnya di mana manusia biasa berkumpul dan bertemu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dalam hal mendidik, mengharamkan atas dirinya sendiri memakan bawang putih, bawang merah atau yang serupa keduanya. Dengan menjadi diri dari hal-hal itu, beliau ingin menggambarkan kesucian dan ketinggian. Lalu beliau memberitakan bahwa beliau berbicara dengan Jibril alaihissalam dan seolah-olah kebersihan pertemuan dengan malaikat tidak sesuai bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan sayur-sayur yang berbau tidak enak itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang umatnya berada di masjid ketika mereka memakan makanan tersebut agar mereka tidak mengganggu orang lain dengan bau makanan itu. Karena itu, Islam memandang bahwa memakan makanan seperti ini ketika berbau dengan orang lain adalah makruh. Mungkin ada yang mengatakan demikian, sekelompok orang yang tidak mendapatkan sayur lainnya, dan terkadang pada makanan-makanan itu terdapat manfaat-manfaat yang mereka cari untuk pengobatan dan sebagainya. Jawaban terhadap pendapat ini adalah bahwa Islam tidak mengharamkannya. Islam hanya mengingatkan orang yang memakannya untuk tidak bercampur atau berada bersama dengan orang lain bila baunya masih ada. Di dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang memakan tumbuhan ini, hendaknya jangan mendekati kami hingga baunya hilang. Dari Abi Ayyub dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirimi makanan yang mengandung bawang putih dan beliau tidak memakannya. Maka Abu Ayyub bertanya kepada beliau, apakah itu haram? Nabi menjawab, tidak, tetapi aku tidak menyukainya karena baunya. Karena itulah petunjuk Nabi menasihatkan agar sayur-sayur ini dimasak dulu sebelum dimakan atau dihilangkan baunya dengan sesuatu. Dalam suatu hadis dikatakan, jika kalian terpaksa memakannya, hendaknya kalian hilangkan baunya. Terkadang seseorang tidak memakan makanan seperti ini, tetapi mulutnya berbau tidak sedap karena giginya sakit, giginya berlubang, atau karena sebab-sebab lain. Karena itu Islam menyuruh manusia untuk membersihkan mulutnya dalam setiap kesempatan. Islam menyerukan untuk menggunakan siwak atau benda lain yang sama fungsinya, seperti pasta gigi dan barang cair yang dapat membersihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan membuat senang. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat senang Tuhan. Beliau juga mengatakan, sin dari da'inya, tidak akan menyulitkan umatku. Niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap
kali berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bertemu dengan seseorang yang giginya kuning karena bekas makanan atau karena tidak dibersihkan. Beliau memesankan agar gigi digosok ketika dibersihkan sampai hilang kotoran yang menempel padanya. Itu agar tidak mengganggu orang yang melihat dan agar tidak membuat mereka terganggu karena baunya yang tidak sedap. Para ahli fikih menggugurkan kesunahan alat berjamaah. Para ahli fikih gugurkan kesunahan salat berjamaah bagi orang yang mempunyai bau mulut yang tidak sedap, bau busuk. Sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang seperti itu tidak wajib melakukan salat Jumat sehingga orang-orang yang salat tidak terganggu dengan keberadaan orang itu. Bau mulut yang busuk yang tidak dapat diobati terkadang dapat menjadi penyebab yang memisahkan antara suami istri apabila mereka tidak dapat bersabar menghadapinya, karena kehidupan suami istri ditegakkan atas dasar kecocokan dan keharmonisan. Seseorang terkadang dapat menahan berbagai bentuk gangguan dari orang lain, tetapi ia tidak dapat bersabar atas bau busuk yang ditimbulkan dari mulut, keringat atau lain-lainnya. Karena itu, banyak nas agama yang menyatakan bahwa bau seseorang muslim yang sempurna adalah senantiasa berbau harum dan disukai. Islam sangat berkeinginan agar kaum muslim terbiasa dengan kebersihan fisik dan jiwa, kesucian rohani dan jasmani, kemurnian hati dan tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah surah ke-9 ayat 108. Allah juga menyatakan yang artinya, Allah tidak berkehendak membuat kesulitan bagi kalian dalam menjalankan agama, tetapi Dia berkehendak untuk mensucikan kalian. Quran surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersuci itu adalah setengah dari iman. Islam mensyaratkan bahwa wudhu setiap hari beberapa kali, sebagaimana ia telah mensyariatkan menjadi pada bagian kesempatan. Dari satu wudhu ke wudhu yang lainnya merupakan cahaya atas cahayanya. Sunnah Nabi kita juga menganjurkan mensucikan rambut, meminyakinya dengan wangi-wangian dan menyisirnya. Nabi pernah melihat seorang laki-laki berambut kusut, acak-acakan. Maka beliau mengatakan, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk merapikan rambutnya? Nabi juga pernah melihat seorang laki-laki yang berpakaian kotor. Maka beliau mengatakan, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang dapat ia gunakan untuk mensuci pakaiannya? Beliau pun pernah melihat seseorang yang mengenakan pakaian yang lusuh yang tidak layak baginya, padahal ia seorang yang mampu. Maka Nabi mencelanya atas hal itu dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bekas dari nikmatnya kepada hambanya. Islam sangat berkeinginan mengajarkan umatnya bagaimana mereka menampilkan diri dengan penampilan yang berbuat orang lain menjadi senang dan tidak merasa terganggu. Karena itu, Islam menganjurkan untuk membersihkan badan, pakaian, dan mulut, khususnya pada saat berkumpul dan bertemu dengan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara fitrah sunnah yang diserukan oleh para nabi dan dipelihara oleh orang-orang mukmin sehingga seolah-olah menjadi perkara yang bersifat alami adalah bersiwak, istisya,
membersihkan hidung dengan air, memotong kuku sehingga tak ada kotoran di bawahnya, membersihkan keriput sela-sela jari, mencabut bulu ketiak agar tidak menimbulkan bau yang tak sedap, dan mencukur bulu kemaluan, serta beristinja untuk membersihkan najis yang keluar. Semua ini merupakan cara untuk membersihkan dan mensucikan diri. Islam membiasakan kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mulia, dan menjauhkan kita dari sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau sesuatu yang tidak enak dipandang. Anda dipandang tidak menjadi adab Islam bila Anda menguap di hadapan saudara Anda atau membersihkan gigi dan mengeluarkan sisa-sisa kotorannya di mana saudara sahabat Anda itu melihatnya. Tidak pula menjaga adab Islam jika Anda bercampur dengan orang lain dengan memakai pakaian yang kotor, badan kotor atau penuh dengan keringat. Begitu pula jika seseorang makan bawang merah atau lobak kemudian menaiki kereta, lalu di saat hampir menguap ia tidak segera memalingkan wajahnya untuk menutupnya, bahkan membuka mulutnya di hadapan orang lain dan menguap dengan pemandangan yang menimbulkan kebencian dan membuat orang lain berpaling. Dan terkadang tidak menjaga diri dari membuang ingus dengan suara yang membuat orang berpaling atau meludah di depan orang. Tidak pula menjaga adab Islam jika seseorang bekerja keluar dari pabrik dengan pakaian yang penuh dengan lemak, minyak atau arang, lalu menaiki kereta atau kendaraan umum lain atau pergi menunaikan sholat Jumat tanpa membersihkan diri lebih dahulu, sehingga ia mengotori tempat dan dapat mengotori pakaian orang lain. Jika seseorang menoleh kepadanya karena hal itu, ia pun marah dan tersinggung, lalu berbicara tentang kemuliaan dan persamaan. Ia lupa bahwa di antara yang termasuk persamaan adalah menghormati orang lain, menjaga perasaannya, dan memperlakukan orang lain dengan cara sebagaimana ia ingin diperlakukan. Seorang Muslim yang sebenarnya selalu ramah dan lemah lembut, bagaikan tiupan angin yang lembut yang membuat orang-orang menjadi tertarik kepadanya dan menyukainya, dan juga bagaikan keadaan afiat, di mana jika ia datang kepada orang-orang mereka merasa gembira, dan jika hilang dari mereka merindukan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wallahu a'lam bishawab.